Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Di sepanjang hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat malam ini Tuhan kembali kami datang kepada-Mu. Kami rindu untuk dikuatkan dan dibekali dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman dulu waktu kecil, sekitar tahun 80-an, saya ingat banyak warung atau toko di kompleks perumahan yang menjual celengan ayam warna-warni yang berbahan tanah liat. Ibu saya membelikan celengan tersebut dan saya mengisinya dengan koin-koin dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua saat ke sekolah. Tapi saya termasuk yang kurang rajin menabung sehingga celengan itu tidak penuh-penuh. Dan saya ingat sekali saudara, satu keinginan anak-anak kecil yang punya celengan tanah liat adalah memecahkan celengan itu. Saya pun demikian, ingin sekali rasanya melakukan hal tersebut. Dan walaupun belum penuh, celengan itu suatu hari saya pecahkan setelah meminta izin dari ibu saya. Kenapa celengan tanah liat ini dipecahkan? Karena celengan tersebut tidak begitu berharga. Yang jauh lebih berharga adalah isi di dalam celengan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan tentang harta rohani di dalam bejana tanah liat. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus diibaratkan seperti bejana-bejana tanah liat. Dan sesungguhnya semua manusia di bumi ini adalah bagaikan bejana tanah liat. Karena kita diciptakan dari tanah, saudara. Hanya saja yang membedakan adalah isi yang ada di dalamnya. Ada yang isinya adalah hal-hal yang tidak berharga, tidak kekal, tidak mulia. Dan ada yang isinya adalah harta rohani, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Penggambaran tubuh jasmani sebagai bejana tanah liat menunjukkan sifat yang temporer atau sementara dari yang jasmaniah, dan juga menunjukkan nilainya yang tidak begitu berharga dibandingkan dengan apa yang ada di dalamnya. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat dan Tuhan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Di dalam kita, saudara, ada tubuh rohani, ada manusia batiniah yang terus dibaharui oleh Tuhan. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa tubuh jasmani kita ini terus mengalami penyusutan dan suatu saat akan dibongkar. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta yang dimaksudkan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 berbicara tentang manusia batiniah yang dibaharui di dalam Kristus, dan berbicara tentang iman dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus, serta anugerah dan keselamatan yang kita terima dari Tuhan, dan juga berbicara tentang Roh Kudus yang Ia berikan di dalam kita, yang merupakan harta yang sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan segala apapun di dunia ini. Bagaikan bejana tanah liat yang rentan terhadap goresan dan tekanan, kita pun dapat mengalami berbagai situasi yang menekan hidup kita. Situasi kesedihan, kesulitan, kelemahan, masalah dan pergumulan
dapat terjadi dalam hidup kita. Namun oleh karena harta surgawi yang ada di dalam kita, maka kita tetap kuat. Tidak dapat dikalahkan dengan keadaan, tapi sebaliknya selalu berkemenangan. Ayat ini saudara berbicara bahwa hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus bukan berarti bahwa kita bebas dari persoalan dan tantangan. Tapi sekalipun ada pergumulan atau penderitaan, kita akan selalu kuat dalam menghadapi semuanya. Bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena ada Tuhan yang menolong dan memberikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya memiliki harta rohani yang sangat berharga. Mari kita tetap jaga itu dengan setia dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketahui satu hal ini saudara, apapun situasi yang kita hadapi, kita pasti sanggup mengatasinya dengan kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami pengertian bahwa sungguh Tuhan, ada Tuhan yang selalu menolong kami, memberikan kami kekuatan. Kami lemah, tapi Engkau yang menguatkan. Kami tidak kuat, kami tidak berdaya, tapi kuasa-Mu yang memampukan kami. Bagaikan bejana tanah liat yang sifatnya hanya sementara dan rentan terhadap berbagai tekanan. Kami pun demikian adanya ya Tuhan. Kami sadari bahwa suatu saat kami akan kembali kepadamu. Tapi ada satu hal yang sangat berharga yang tidak termusnahkan, yaitu harta rohani yang Tuhan karuniakan di dalam kami. Manusia batiniah yang Tuhan baharui oleh kuasa darah-Mu yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menjamin kehidupan dan kekekalan kami oleh kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami selalu, berikan kami pengertian untuk kami terus dapat memahami akan firman-Mu. Dan terlebih daripada itu, bukan hanya saja kami mengerti, tapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan renungan pada saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam masalah pergumulan, Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.